warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiningsi SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Biak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Cendrawasih. Nomor UKG saya 2015-02-82-0179. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang bertempat di SMA Negeri 2 Biak. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Sudah siap ya kita belajar hari ini, belajar tentang fisika. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya mengajak kita berdoa mulai. Selamat siang, kawan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau melindungi kami sampai selesai. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, Simpson. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu minta untuk seluruh siswa berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Siapa Pak kelas? Ada Bu. Iya, siapa Febri? Rivaldi, keterangannya sakit. Rivaldi sakit ya. Kita doakan semoga Rivaldi lekas sehat dan dapat bersekolah kembali seperti biasa. Kita hari ini akan belajar, tapi sebelum belajar Ibu mau lihat kalian apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Mana buku tulisnya, mana alat tulisnya, diangkat. Oke, semuanya semangat ya untuk belajar ya. Oke, kalau semangat berarti tepuk fisika dulu. Oke, kita mulai tepuk fisika kita. Semangat, oke? Tepuk fisika. Fisika. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk diri. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang kalor. Iya, kita belajar tentang kalor. Siapakah dari kalian yang masih ingat apa itu kalor? Saya, Bu. Iya, silakan Yernia. Kalor adalah energi panas, Bu. Iya, bagus sekali ya Yernia. Kalor adalah energi panas. Ada mungkin dari teman-teman yang lain, adakah yang mempunyai definisi lain daripada kalor? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Simpson. Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Oke, luar biasa ya Simpson. Simpson mengatakan bahwa kalor itu adalah sebuah energi panas yang dapat mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Tepuk tangan dulu untuk Simpson. Ya, siapa dari kalian yang bisa memberikan contoh pengaruh kalor terhadap suatu benda? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Regina.
Es batu yang dicelupkan ke dalam air panas akan mencair. Ya, es batu yang dicelupkan ke dalam air panas akan mencair atau meleleh. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan belajar materi, yaitu melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kita akan belajar tentang apa? Perpindahan kalor. Tentang perpindahan kalor. Sebelumnya Ibu ada menyampilkan sebuah video, silakan diamati. Tadi gambarnya menarik atau tidak? Menarik. Gambar apa tadi? Layang. Siapa yang suka main layang-layang? Saya. Orang main layang-layang. Pada saat bermain layang-layang kalian memanfaatkan apa? Angin. Oke, tadi kalian perhatikan di video tadi terjadi dua arah angin, yaitu darat dan angin darat. Pada saat bermain layangan di laut, maka bagaimana pada siang hari arahnya daripada layang tersebut? Dari laut ke darat. Ya? Dari laut ke darat. Oke, selain bermain layangan, di depan ada gambar apa? Perahu nelayan ya pada malam hari. Nelayan, siapa orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan? Saya, Bu. Iya, si Yermia ya, Yermia orang tuanya bekerja sebagai nelayan. Biasa kalau nelayan itu pergi melaut pada malam hari. Pada malam hari. Jadi siapa yang tahu mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari? Siapa yang tahu? Febri mungkin? Saya, Bu. Oh iya, Marcelo, silakan Marcelo. Supaya memudahkan untuk mendapatkan ikan. Supaya memudahkan untuk mendapatkan ikan. Oke, jadi kalau malam hari berangkat ke laut, ikannya akan dapat banyak, mudah menuju ke lautan dengan memanfaatkan angin darat. Angin darat berarti terjadi pada malam hari. Oke, luar biasa ya. Jadi itu pemanfaatannya. Nanti kita akan tahu mengapa bisa terjadi angin darat dan angin laut. Oke. Manfaat pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian belajar tentang ini, kalian bisa menerapkan konsep dan memanfaatkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perpindahan kalor. Pertama kalian akan berbicara atau akan membahas tentang konduksi. Yang kedua akan membahas tentang konveksi, dan yang ketiga akan membahas tentang radiasi. Kegiatan pembelajaran pertama yang akan kalian lakukan adalah membentuk kelompok, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan di sana, dan kemudian melakukan percobaan sederhana. Yang keempat diskusi, kelima presentasi dan memberikan tanggapan. Yang keenam menyimpulkan, mengevaluasi, dan kita melakukan refleksi. Jadi itu ya kegiatan yang akan kita lalui hari ini. Kemudian penilaiannya adalah secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik anak-anakku, Ibu akan membagikan materi terlebih dahulu. Oke, kemarin Ibu sudah menyampaikan kalian harus membaca materi tentang perpindahan kalor. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, perpindahan kalor itu bisa terjadi
terjadi melalui berapa cara? Siapa yang sudah tahu? Ya, saya Ibu. Iya, silakan Lydia. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, kemarin Ibu sudah menyampaikan ada yang membaca lewat buku cetak. Siapa? Siapa yang tahu tentang radiasi? Amelia mungkin, apa itu radiasi? Perpindahan panas tanpa zat perantara. Iya, luar biasa. Perpindahan panas tanpa zat perantara. Baik ya, anak-anakku sekalian. Tadi kalian sudah membaca apa yang Ibu suruh. Jadi sekarang perhatikan. Perhatikan, Ibu memiliki apa ini? Panci. Panci ini masih baru ya ini ya. Panci ini terbuat dari apa? Aluminium. Selain ini terbuat dari aluminium, lihat gagangnya. Gagangnya panci ini terbuat dari apa? Plastik. Oke, ketika meletakkan panci di atas kompor, apa yang terjadi? Panas. Panci ini akan panas karena adanya kalor ya, karena ada api di bawah yang membakar. Kemudian pada saat kalian seandainya panci tersebut tidak dilapisi dengan atau pada gagangnya tidak digunakan plastik, bahan yang berbahan plastik, kira-kira pada saat memegang rasanya seperti apa? Tangan panas. Tangan panas. Oke. Kira-kira dari panci ini apa yang bisa dipertanyakan? Apa yang bisa menjadi rumusan masalah? Oke, silakan Rizky. Mengapa gagang panci tersebut dari plastik atau bahan yang berbeda? Oke, Rizky mengatakan mengapa gagang plastik ini terbuat dari bahan yang berbeda. Mengapa terbuat dari plastik? Oke, kita bisa jadikan sebuah rumusan masalah, bisa atau tidak? Bisa. Jadi rumusan masalah yang pertama adalah mengapa gagang panci terbuat dari plastik. Oke, ada lagi rumusan masalah yang ingin disampaikan? Saya Ibu. Iya, silakan. Kenapa panci terbuat dari aluminium? Oke, kenapa panci terbuat dari aluminium? Kita bisa jadikan rumusan masalah atau tidak? Pertanyaan yang kedua. Bisa. Oke, Ibu tuliskan di sini ya. Mengapa panci terbuat dari aluminium? Kita setuju ya, dua permasalahan yang kita angkat. Oke, silakan berdiri membentuk kelompoknya masing-masing. Yang kedua adalah konveksi. Mana konveksi? Ini. Oke, yang semangat dong. Kemudian yang ketiga adalah Radiasi. Oke, radiasi luar biasa radiasinya ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah duduk dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1 atau kelompok konduksi, ini kelompok konveksi, dan ini kelompok radiasi. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ kalian akan melakukan 3 percobaan. Percobaan yang pertama, kalian akan melakukan percobaan menganalisis tentang konduksi. Yang kedua, kalian akan menganalisis tentang konveksi, dan percobaan yang ketiga, kalian akan menganalisis tentang radiasi. Oke, sekarang lakukan percobaan. Jangan lupa berhati-hati jika melakukan percobaan. Bacalah terlebih dahulu langkah kerjanya, ya. Lakukan dengan baik dan jujur. Silakan perwakilan kelompok ambil peralatan praktikum yang ada di sebelah kiri.
dari percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Lakukan dengan baik-baik dan hati-hati. Oke, silakan bekerja. Baik ya anak-anak sekalian, waktu untuk melakukan percobaan sudah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk melakukan presentasi. Kelompok mana duluan yang akan melakukan presentasi? Kelompok 1 Ibu. Oke, kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 dulu. Kelompok konduksi ya. Kelompok konduksi silakan maju ke depan. Silakan mempresentasikan hasil percobaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Guru. Di sini perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Febriana. Nama saya Andi Warisi. Nama saya Lydia Rumpaidus. Nama saya Yusnia Rumpaidus. Nama saya Yadin Suara. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, di sini perpindahan kalau secara konduksi. Jawaban pertanyaan, apa yang terjadi pada sendok logam dan kaca? Hijau pada sendok logam dan plastik. Sendok logam terasa panas, mentega meleleh dan kacang jatuh. Sendok plastik tidak panas, mentega tidak meleleh dan kacang tidak jatuh. Baik, ini adalah kesimpulan percobaan 1. Panas kalor dapat berpindah melalui benda padat, sendok logam tanpa diikuti partikel-partikel yang disebut sebagai konduksi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mengapa sendok mentega yang ditaruh di sendok plastik tidak meleleh? Ya baik, karena sendok plastik tidak bisa mengantarkan kalor. Oke, mungkin ada lagi yang memberikan pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok konduksi mengucapkan terima kasih. Oke, baik, luar biasa untuk kelompok konduksi. Oke, beri aplaus untuk kelompok konduksi. Kembali dijawab peralatannya. Baik, kelompok radiasi silakan maju. Oke, silakan untuk kelompok radiasi mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi. Yang lain memperhatikan ya. Ya, silakan perhatikan ke depan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok radiasi. Di sini kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami. Nomor 1, apakah yang terjadi pada mentega dan kacang hijau pada sendok logam dan sendok plastik? Baik, percobaan pertama, sendok logam yang ditaruh mentega dan kacang di dalam air panas meleleh, sedangkan sendok plastik tidak. Yang kedua, sendok logam dapat mengantarkan panas, sedangkan sendok plastik tidak dapat mengantarkan panas. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada, sudah jelas. Sudah jelas. Kami dari kelompok radiasi mengucapkan terima kasih. Oke, luar biasa kelompok radiasi, kita berikan aplaus. Kita satu kelompok lagi ya. Cukup. Tepuk tangannya cukup.
cukup. Tinggal satu kelompok lagi dari kelompok konveksi. Oke, kelompok konveksi silakan maju ke depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok konveksi akan memberikan hasil diskusi kami. Hasil dari percobaan kedua, setelah mendidih, apa yang terjadi pada potongan kertas? Kertas akan bergerak. Nomor 2, bagaimana arah potongan kertas? Potongan kertas bergerak naik turun. Ketiga, gerak potongan kertas ini terjadi karena adanya perpindahan kalor secara konveks. 4, kesimpulannya, kalor dapat berpindah disertai partikel-partikel disebut konveksi. Terima kasih. Ada pertanyaan dari lain? Tidak ada. Terima kasih. Oke, silakan untuk kelompok konveksi kembali ke tempat. Berikan aplaus untuk kelompok konveksi, luar biasa ya percobaan yang telah dilakukan. Oke, semuanya sudah melakukan presentasi, melakukan percobaan dengan sangat baik. Kalian memang sangat luar biasa. Sekarang silakan perhatikan, Ibu akan menampilkan ini. Tadi percobaan yang pertama ini ya. Pada percobaan yang pertama kalian melakukan percobaan, mentega yang diletakkan di sendok aluminium akan jatuh atau meleleh. Sedangkan pada sendok plastik tidak meleleh, ya kan? Oke, percobaan yang kedua, potongan kertas pada air mendidih akan bergerak naik dan turun ya. Dan percobaan yang ketiga, saat kita mendekatkan telapak tangan dengan lilin, maka terasa panas atau hangat. Iya, setuju ya? Jadi percobaannya seperti ini. Oke. Kemudian, siapa yang dapat menyimpulkan dari semua percobaan yang telah kalian lakukan? Saya, Bu. Oke, silakan Febri. Kalor akan berpindah melalui suatu bahan tanpa diikuti partikel penghantaran yang disebabkan konduksi. Oke, mungkin lebih tepatnya kalor akan berpindah dari suatu bahan tanpa diikuti penghantarnya, begitu ya maksudnya Febri? Ya. Nah, jadi kita sudah melakukan percobaan. Kesimpulannya ini ya, kalian bisa lihat kesimpulan percobaan ada 3. Percobaan yang pertama, kalor akan berpindah melalui suatu bahan tanpa diikuti partikel penghantarnya yang disebut sebagai apa ini? Konduksi. Oke. Yang kedua, kalor akan berpindah pada suatu bahan dengan diikuti partikel-partikelnya. Dan yang ketiga, kalor akan berpindah tanpa zat perantara yang disebut sebagai radiasi. Oke. Ini ya, sedikit materi, tolong perhatikan ke depan. Namun sebelumnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Ibu ada memberikan sedikit materi tentang perpindahan kalor. Konduksi, bahan atau benda yang mampu menghantarkan kalor disebut sebagai konduktor ya. Tadi ada benda konduktor, ada benda atau bahan isolator. Apa itu isolator? Yaitu benda yang buruk dalam menghantarkan panas. Oke. Selanjutnya benda yang buruk dan bagus dalam menghantarkan panas. Yang pertama konduktor itu adalah, contohnya apa? Konduktor itu yang di sini, yaitu besi, kemudian aluminium, timah, air. Oke, kemudian yang isolator apa saja contohnya? Gas, kain, kayu, karet. Oke, kemudian kita lanjut ke laju perpindahan kalor. Jadi kita bisa menghitung laju perpindahan kalor ya. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama kita lihat adalah panjang batang, kemudian ada luas penampang, konduktivitas thermal, dan ada perbedaan suhu sistem. Ini adalah faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian kita lanjutkan berikutnya.
tentang perpindahan kalor secara konveksi. 3 faktor yang mempengaruhi laju perpindahan konveksi. Ini ya. Koefisien konveksi. Terus ini apa? Luas penambang dan perbedaan suhu. Jadi masing-masing sudah dalam satuannya. Perpindahan kalor secara konveksi ini ada 2 macam. Kalian lihat, konveksi alami dan konveksi paksaan. Nah, kemudian perpindahan kalor secara radiasi. Proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Persamaannya ini kita bisa lihat, yang mempengaruhinya itu ada ini ya, koefisien emitivitas, kemudian luas penampang, perbedaan suhu, dan suhu mutlak. Siapa yang bisa memberikan solusi dari permasalahan yang sudah kita ambil? Tadi ada berapa permasalahannya? 2. Ada 2. Oke, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Febri. Ketika panci dipanaskan akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi yang menyebabkan panci akan terasa panas, sehingga untuk memudahkan memegang panci dibuat dari plastik yang merupakan bahan isolator. Oke, luar biasa ya Febri. Jadi Febri sudah memberikan solusi permasalahan yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, untuk solusi yang kedua tadi siapa yang bisa menyampaikan? Marcelo. Oke, silakan Marcelo. Untuk mempercepat perpindahan kalor secara konduksi, maka bahan dari panci dibuat dari bahan aluminium. Oke, luar biasa ya Marcelo dengan Febri tadi sudah memberikan solusi dari permasalahan kita ini ya. Jadi, mengapa gagang panci dibuat berbeda dengan pancinya? Itu karena panci yang dibakar itu akan terjadi perpindahan kalor ya. Secara apa tadi? Secara apa perpindahan kalor tadi? Secara konduksi. Konduksi ya, konduksi. Oke. Makanya dibuat gagang daripada panci tersebut dari bahan yang berbeda. Oke, yang kedua, kenapa panci dibuat dari aluminium? Karena supaya apa? Mempercepat perpindahan kalor. Oke, tadi berarti kita sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sudah kita dapatkan tadi. Sekarang kita melihat apakah penerapan dari perpindahan kalor yang bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah penerapan konduksi. Kita lihat apa contoh dari penerapan konduksi? Ujung besi. Ujung besi yang dibakar ujungnya akan menjadi panas. Kemudian yang kedua, knalpot motor menjadi panas ketika mesin dinyalakan. Berikutnya, tutup panci akan menjadi panas ketika dipakai memasak. Penerapan konveksi yang kedua, yaitu tadi kita sudah melakukan percobaan yang kedua. Yang pertama contohnya adalah apa? Terjadinya angin darat dan angin laut. Kalian bisa lihat di depan. Jadi terjadinya angin darat itu karena ingat kalor akan berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Pada malam hari terjadi angin darat karena di daratan, bagaimana di daratan suhunya kalau malam hari? Dingin. Sedangkan di laut panas. Sehingga dari lautan akan naik ke atas dan menuju ke daratan, sehingga pada daratan akan terjadi angin darat pada malam hari karena kondisi pada daratan itu lebih dingin dan kondisi di lautan itu panas. Oke ya. Jadi suhu di lautan ini naik ke atas dan diisi suhu daripada daratan. Oke, berikutnya ini penerapan yang kedua ya, itu terjadinya angin laut sama ya. Jadi suhu yang panas akan naik ke atas dan suhu yang dingin pada lautan pada siang hari akan turun ini ya, akan menuju daratan. Sehingga terjadilah pada siang hari terjadi angin laut. Jadi seperti itu ya. Penerapan perpindahan kalornya secara radiasi. Apa itu gambar di depan? Telur. Oke, telur ditetaskan menggunakan lampu. Ini radiasi. Jadi tanpa zat perantara. Kalor yang perpindahan kalor tanpa zat
konsentrasi, perhatikan di depan. Semuanya konsentrasi, perhatikan ke depan. Oke ya, tadi kita sudah selesai. Kalian sudah ice breaking, sudah segar ya semuanya? Sudah. Tadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah berdiskusi, sudah presentasi. Kelompok yang terbaik yang bisa mempresentasikan hasil dengan baik tadi adalah Ibu berikan ya, kita sudah lihat bersama. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok satu. Kelompok satu tadi namanya apa? Konduksi. Kelompok satu, Mbak, bisa? Bisa. Boleh pas penghargaannya? Tidak. Oke, kita berikan penghargaan kepada kelompok konduksi. Oke ya. Ibu akan melakukan evaluasi ya. Ibu akan membagikan soal, silakan dikerjakan langsung di sini. Baik anak-anakku sekalian, waktu untuk melakukan atau mengisi evaluasi sudah selesai. Ibu minta tolong Lydia, tolong bantu Ibu mengambil lembar kerjanya, lembar jawabannya. Silakan Lydia. Oke Lydia, terima kasih ya. Oke, kalian hari ini sudah sangat luar biasa. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal dengan akhir dengan sangat antusias. Kita belajar hari ini tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang perpindahan kalor. Oke, tentang perpindahan kalor. Siapa yang bisa menyimpulkan seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan tentang materi perpindahan kalor? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Marcelo. Jadi perbedaan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Oke, luar biasa ya Marcelo. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan kita untuk keseluruhan? Saya lagi, Bu. Oke, luar biasa, silakan Marcelo. Jadi konduktor adalah bahan atau benda yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Kalau isolator adalah bahan atau benda yang buruk dalam mengantarkan panas. Oke, luar biasa ya. Berarti kita bisa menerapkan pelajaran kita hari ini yaitu tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Yaitu penerapan angin darat dan angin laut. Oke, siapa yang memanfaatkan? Yaitu nelayan ya. Nelayan bisa memanfaatkan. Kemudian apalagi dalam radiasi kita bisa memanfaatkannya seperti apa contohnya? Yaitu menjemur pakaian. Baik ya. Kita sudah belajar, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah belajar tentang perpindahan kalor? Menyenangkan. Saya dapat lebih tahu banyak lagi. Oke, menyenangkan. Bisa lebih banyak tahu tentang apa ya Marcelo? Bisa mendapatkan pengetahuan baru. Tentang apa Marcelo? Tentang pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Lalu pada saat melakukan percobaan, apa yang dirasakan? Menyenangkan ya kan? Iya. Kalian bisa bereksperimen, kemudian bisa tadi melakukan presentasi ya. Oke, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan, yang Ibu sampaikan itu sangat bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri, namun sebelumnya silakan nanti kalian buka. Kita akan belajar untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang teori kinetik gas. Silakan kalian belajar. Boleh dari YouTube, buku, atau modul ya, dari manapun silakan kalian belajar. Nanti pada pertemuan berikutnya Ibu akan menanyakan di awal pelajaran. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu minta seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya Ibu. Oke, silakan Lydia maju ke depan. Ya teman-teman serta guru sebelum kita pulang ke
masing-masing. Saya mengajak kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Lydia. Silakan kembali ke tempat. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Silakan disalam dulu. Beri salam. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang untuk semuanya. Silakan kembali ke rumah, berhati-hati di jalan ya. Kita jumpa lagi esok. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Hai, perkenalkan nama saya Febriana. Perkenalkan, nama saya Lydia Rumpaidus. Kami perwakilan dari kelompok konduksi. Pada percobaan pertama, kita meletakkan mentega dan kacang di atas sendok besi dan plastik. Kemudian, pangkal sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Lama-kelamaan, kacang akan jatuh karena mentega meleleh. Selanjutnya, meletakkan mentega dan kacang di atas sendok besi, kemudian membakarnya di atas lilin. Maka lama-kelamaan mentega akan meleleh. Hal ini membuktikan bahwa kalor atau energi panas dapat berpindah tanpa diikuti vertikalnya. Jika salah satu ujung sendok besi dibakar atau dipanaskan, maka energi panas tersebut akan merambat ke seluruh bagian sendok. Panci yang dipanaskan di atas api akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi yang menyebabkan seluruh badan panci terasa panas. Oleh karena itu, gagang panci tersebut dibuat dari bahan plastik atau kayu untuk memudahkan kita memegangnya. Plastik dan kayu merupakan bahan isolator, yaitu bahan yang buruk dalam menghantar kalor atau panas. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa.